Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Walam ya'khud lan ora ngalap sapa wong menyang sanging donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al haqqa ing hak ayi shawab sing bener minal ahkami sing mlebu hukum fattaba amko anut sapa wong hu ing hak. Wa amilahu lan nglakoni sapa wong ing hak, ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil. Ghaira sahihi tese barang ora bener fastana ba mongko ngedi sapa wong ing batil walam ya'malu lan ora ngamalna sapa wong ing batil. Ya iku cekeli ya, punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka, neraka ditutup. Mun niku kudu yakin anul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat itu pas tutup. Ya cukuman iki liwat pas apa? Misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati, ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu safiatu te makalah kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karma wajah iku ngene. Kala Aliun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali, nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saulang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. An-ni'amu te pira-pira nikmat ay azamu hati tegese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat, ora di donya ku biasa wae, asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an. Wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Aja geman wong ora diapalan Qur'an. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, guling-gilingan nak Quran iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku 'allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Lan kula seneng mulang tafsir wis. Ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang lah iku bahaya iku. Sing bener iku bener potensi salah. Kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe wis mesti dawuh ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi dawuh Nabi khusus ayat kursi aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum iki nang Lauh Mahfuz tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus bukankah semua itu dawuh Allah? Ya betul semua dawuh Allah. Tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihu matobalakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ya ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihu matobalakum minan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue yo mikir tuh, senengane mbok antah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel gue jaman. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ana ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita.
ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu deh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis gue rame-rame dunya apa? Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh setan setruk tenan. Paham itu? Mulai setane tangin, tenang ya ra paham. Waduh. Serepot ya. Ya jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Qur'an spesial, tapi tradisine ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat Kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat Kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat Kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat Kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat Kursi. Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten niku. Mayane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono, aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat Kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le dul, nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu wong sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya serus menengae sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kowe tau eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Terklarat. Bocah kok eling piye? Eling pangerane kok bedak ana apa? Nah, misalnya kayak kundangan, orang kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Nah, tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, enggak cocokan ae, ora usah debat saiki, enggak apa. Cocokan ae. Tapi nek cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku wis ning swarga. Ketemu nek ketemu ning swarga nek cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat Kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat Kursi, nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo rumangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna.
Lho kula maca ayat kursi suwen. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek, kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pengen. Ra disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana, dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit itu, oksigennya larang ngono. Padahal kowe nak ra loro, oksigen di mana-mana gak tau mbah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah enggak butuh minum. Allah bikin padi enggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ndak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa ta. Kulo seneng mek guyone kiai-kiai ini. Pancen ora ono wong pinter guyon koyo kiai. Wis kulo winekani acara resepsi teng Kudus nang keluarga sarang keluarga Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Semua nang. Jadi guyonane nang kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai niku maksude iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Suwon spesial. Kulo seneng kulo niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nu di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mengenai kalau nu seneng, no kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wah, sementing ikhlas, syaratnya kabeh itu sementing ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata. Mulane saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti.
Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Dan kalau orang gerung maca ayat kursi ora iso turu, kae turu. Kan ya maca lesane nggih ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dan sampean bela bela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni apa? Allah, iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan lho. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karo-karuan. Wong arep bakat wali kok teke wis elek. Jape wis keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali. Untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala. Karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi orang sehari sedurungi maca ayat kursi, orang sehari sedurungi maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sehari nak orang maca surat Hasyr. Nah aku ijazah itu kan ra mungkin. Surat Hasyr ning juz pira kira roh. Kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suwi law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terus itu waladzi akhrajal ladzina kafaru min waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terus serang rapal. Jadi akhirnya ya itu tadi. Terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah Khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima sa'atus wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampeyan ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku apa ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen ra wali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul-dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Mulane utek sing anut wali-wali teke waras.
Men dhuwit, ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen rong wae apa? Mati nggo rame-rame apa? Donya nek ora ono ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar paham yang mulai apa yang mulai nggak takut ibu juri para mau kaji mau Gus Pak nerang nopo delok rekamane iki atek dong tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho uteke beda kok nyimpul iku terus piye tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpul keliru mergo mesti nganggo uteke dhewe wis ben kok nunggu rame-rame apa nduk kulo kadang yo mikir ya Allah ya saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkel. Wong nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang iku ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Dadi enak lah pokoke urip wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu khifruhuma wa huwal alil adin tos turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sowan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Bid'ah ngono. Wis hafal lose wis darah di pitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Ya kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale bid'ah ora untuk bener, mergo ora tahlilan dah yo maca. Lan kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda, tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, nabi turu waca di mana-mana waca. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmah akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Wis pokoke berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Iku kadang yang merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon kula niku tetep asobia. Artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantulah tetep umpamane terus dikek nggon salat. Sanajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo dinggo ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya Allah. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangkan grepe turu jen seneng.
Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu. Sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan la ta'khudhuhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khudhuhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk. Ya betul nanti. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'anul lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya celana ketika kita anak kula enten ngucap kita fi kulli yaumin raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan jebule pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la ta'khudhuhu sinatu wala bil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu. Terus nikmatmu piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul ambek go nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben kok nek rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celoke satrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar kara-karuan. Dalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalam urusan dunya. Tapi nek urusan akhirat kowe ra iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita salat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa. Kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Jadi jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah Allah ora masalah wis jadi anon neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunya. Nah urusan akhirat kada butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sedaya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dawni amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswaya kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nek ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nek ape sare iku napa qalbi bi rahmatika wa humma dhu unusi fi sirri wal i'lani wal
Fisirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glebakan. Ini Imam Syafi'i mosok barani glebakan iku kowe. Serepet. Santri ya. Apa manane? Sing rada Islami ngono dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Dadi wa mata qalabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksude cara mau lho, cara bahasa kasare glebakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa mata qalabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di sini itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang, sing madzhab Syafi'i kayak kue, wape turu ra iso glebakan, mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza Fadila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa iku donga turu ora ngarapal donga iku yakin wis kowe muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin yo dungane turu iku sing terkenal lho donga turu mek donga ngaji padha Allahumma bismika Allahumma ya bismika Allahumma. Mergo ana kiai kota, Bu, tahu doa ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dongane bismika Allahumma ya bismika. Lho Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nah jare ora kiai. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dhisik wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha? Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi-ndi serepet sing rame-rame jute yo urip apa wal afiatul lan afiate tifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubbalillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Ki nek makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang kelasem lah sampai iso. Lah nek makome para wali ya asyaddu banget seneng. Mau ape turu nek orang maca ayat kursi gak lega paham. Cukup maca ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itu ben seru. Sing kritik ya muga-muga apal tahlil. Jadi ngritik itu fair, ora paper apal terus ngritik. Mun tahlil sing ngomong sholli Abdullah sholati ala sate meneng kabeh wis. Iku men ada sing ngritik sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni oh filun. Susah. Piye to kok Mas Sholli? Abdullah sholati ala sate makhluqatika. Nurul Huda saya Mas. Nurul Huda terus oh, iku sing guri semua ora kopi. Ada sing ramene tok. Mak kiai apal wis profesi ini apal tenan. Karena ning desa iku modele permanen, bagian tahlil yo tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mikir tahlil terus maca la ilaha illallah wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa kapal dene ra apal urutane iku ra apal lho kan butuh
apa ya, butuh keahlian gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Nah kula tetep apal tapi singkat ae. Iku ngono sing luwih ahli to. Sing guri wis sing guri kacau meneng. Tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi. Aduh. Masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jawab, wah suwi. Aduh. Lah nek donga dening Gus Pak dos wah cepet mesti nek Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae timbang donga guri. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dijeng wis guri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat karena itu cara. Coba nak wis kenal ya aja waca bendak tahlil, ape turu ya diwaca ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu liwat, memang aku setan. Malah perkara dawa. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Ya nak maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu Adam ya anak Adam tafarrugh tenanono sira li ibadah tafarrughu fokus faraghi fokus tafarrugh fokus sira tapi mosok ki iku maknane fokus napa iku maknane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalba kae ngati sira hinan ing semuge kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu ku sugih wa amlak lan ngebayi ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibnu Adam la tabat aja ngedoh sira an lisange ingsun aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi ngandani kita kowe kok aja adoh kok aku wis sing parek aku mergo kae nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalba kafakron kowe nak adoh kok aku mesti ke fikir ngene aja sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pengen wong adoh kok pengen di amlak kalba kafakron wa amlak ulan ngebayi ingsun yade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe mergo adoh saking pangeran ruang riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wal Hakim. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu di kitab Usul Fiqih. Saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz, karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu, udah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang enggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang enggak ingin jadi ustadz tuh daftar. Karena ada gaji, apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik enggak Gus? Ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika.
Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematik. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Ahmadi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan nggak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat tuh nggak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren, keren kita. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya masa ada imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Ahmadi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Ahmadi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati. Di hadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan melihatnya gedung-gedung. Paling jadi khayal terus nikmat lah Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah, di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi tidak kayak kampung sini. Lu udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila mala nihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Bin nisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandikman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila mala nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1. Yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan ya. Dapat orang 10 gratis 1. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya hanya utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Enggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Enggak boleh Gus diminta uang, enggak boleh, harus umroh.
Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semua yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal. Itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan syahidah wa, Allah kan gak tertandingi syahidah wa annahu la ilaha illa huwa, terus wal malaikatu. Malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin itu jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dadas kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan tuh miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan tuh miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah wa iyyatafarraqa yufnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada keprahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik.
Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa sabar, apa dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil ya. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim. Falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik. Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib, itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah, itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih ndak gitu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh-aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih ndak? Ini kata kiai apa kata nabi ini ya ribet. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Emang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca Wattur wa kitabi mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masjur terus. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata, penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir. Hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi qalbi, hati saya dihancur. Semua teori yang saya bawa untuk ngelawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab. Terus dilihat ini apa? Paling pikirannya ini dari kayu apa? Terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa? Kok kurang keren kalau di Blitur gimana ya? Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa dicoba anak-anak beki itu. Dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu nggak. Tapi kalau Quran menunggui sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Cukup pakai akal. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al-murad anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqidari a'sam. Wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil
Ya. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil maghibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadza aqwal muhtamilat. Wa takmiluhu fil ladzi ba'da. Wa qilani ya. Anal al-makna anal mu'jizat al-madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absor karena qoti soleh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah diseblak apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang Inna wa la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu paham bahwa kita tidak mampu. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nuju pertunjukan ada onta keluar dari batu. Nakotu soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cik goblok ya. Lah kita alhamdulillah tidak sejenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk. Kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil kan? Oh itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi itu gimana itu cara bikin ini? Makanya di sini ada kitab Itqan itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti pengarang kitab Itqan. Wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik bisa dilihat indra. Panca indera bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok. Wakil lati basoirihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu halal yang seperti itu gitu. Paham gitu? Mergo likil lati napa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama. Sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham nggih? Dados niki kudu bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayattabi'u li ajlihi aksar.
Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan laut merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kok kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa besar sama bapak itu. Kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati, Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis, Gus. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya ada nangis. Oh itu malu betul itu. Makanya jangan mati. Pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati. Kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor itu ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Iya kan? Kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Iya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir wahtas ila man syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang kiai top. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD. Tapi gara-gara seneng. Kacau kan? Logika kepangkatan hilang semua kan? Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amiro. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang
Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husen itu. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya, temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Dan zaman akhir itu kaji. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kaji. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua. Kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua. Kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali gak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah. Kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil. Uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang. Ya Aba Abdillah bagiannya. Ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau. Bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang enggak seneng kamu maka membebaskan kamu. Enggak akan pinjam uang, pinjam mobil, enggak akan ganggu waktu kamu kan enggak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah, sumadarhum, fi khawdihim, ya labun, sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran, sudah ayatnya kulillah, sumadarhum, fi khawdihim, ya labun, sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu. Dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Teruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. 2 mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan Allah. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget ngimane sampean ipan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten ya. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam.
ketika banyak ilmuwan tuh penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Oke. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan, rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ora mesti dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kalau dalu ngaji kalian santri-santri, kalau terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat, yani luhut, iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Luhut ya bahasa itu diimani menurut karpe dhewe, orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu tuh satu wilayah, satu area yang digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan yang langit ketiga kok terima menuso dok bulan terus sampai ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampai sing nate kaji sing numpak pesawat. Kalau nggih nate numpak pesawat sing jarak jauh, sampai ndelok dhuwur ke langit, ngisor ke apa? Langit sampai nak buka tong pesawat king jendela. Delok ngisor ngeten ke langit, delok dhuwur ke apa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Nggih, asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ngene iku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh, gitu. Wit kurma itu dahane fis sama. Sama artinya mosok koyok bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Sama itu mriku mosok artine lemu angit sing enggak terjangkau. Oh artine koyo wit kurma sing akari menghujam ning bumi wa faruha napa? Sama. Dahan-dahane utawa cabange sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nak sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu. Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ini iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi ini. Lah nak srengenge ambles ning bumi, logikanya kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede. Mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Gua anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Dadi piye wae Quran itu pakai lugat, tapi balik ning istilah
sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firoil ain. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini. Ini ku sawangan. Jadi ini ku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Zaman kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai ndelok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih betul, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah gini ku wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok, sing mari keliru sampai nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lamu fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi napa rezeki kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rezeki aku ora di dhuwit ora di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nah semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe niki dirungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoke makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil iku maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk yo ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayaksifamikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tengene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayaksifamikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngrasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin Belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa.
Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah tengok-tengok ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusa kedikte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan numpak pesawat. Numpak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora wis sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Yang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Menurut saya akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh. Sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusia bento. Yang saking bento nih nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusia bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bintone ngoten, ambek macan wedi. Usane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Usane diterkam badak ku akeh mati. Padahal setikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung nggih mboten. Lek nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan budi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa doluman jauh lah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong boleh klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong ku muk sawangane tok. Ya sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mbek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga nek ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-tunda. Berarti sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusia mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena dhuwit itu hasil dagangannya jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah yang ngerasa iso ngundat ngundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan.
Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas iku bentuk-bentune wong. Enggak cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lu betakok ndi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten iki, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opane ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng bar Allah ngeki taufik kok dijaluki opah. Lho wae nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal tak masuk akal. Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa yo opah wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Tak cara ke awale cara melihat ilmu hakikat. Ikhlas ku gampang. Iya betul. Lha mboten kuwi jadi tenan. Gampang ku di ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Lain nuruti syariat. Wah guru sak huruf jadi 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama madang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Lempun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas ku piye anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nek kowe pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapati ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngregani kiai, kok bareng murid tuwa gak ngregani wong tuwa. Malah nyiksa ati to. Perdun. Tuh. Nah, sampeyan nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngerasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid. Sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat. Ya Allah, jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir. Negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame. Cik imame kula cik mboten penting. Butuh kula nu ramene masjid. Kulon pengurus takmir maksudnya ngerameni apa? Masjid. Ya, takmir zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Kan maksudnya takmir masjid itu ngerameni masjid tuh, bukan ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Berarti fi ra'yil aini ing dalam pandangannya mripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Dadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada
faktor karakter masing-masing nggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tukadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina lil maf'ul. Jadi sebagian qira'an itu diwaos yukhraju minhuma. Bil bina lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa wa te wahid wa al milku iku segara asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjan lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah,
rumangsamu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka.
Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqam, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah tidak dimiliki semua orang, Rasulullah tidak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu, nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, tidak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah fil ghufran wal musi'ah
bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung yang desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus, orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah. Jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuhi kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu, dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik
pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau makanya nggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri.